Shalom semua warga kerajaan. Pertanyaan pertama, what is the greatest force on earth? Maksud saya lebih jelas lagi tentang tenaga penggerak. Ada yang berkata sekarang banyak mobil, ada yang pakai bahan bakar, bensin, ada yang hybrid, ada yang listrik. Penggeraknya apa yang paling hebat? Dan firman Tuhan menunjukkan penggerak yang terhebat adalah compassion. Saya sering katakan, make compassion your compass in your life. Jadikan compassion itu kompas dalam hidup saudara. Kalau tidak digerakkan compassion, ya bisa mungkin cuma dari kita. Kita lihat Tuhan Yesus, saudaraku. Ya, dia berkeliling ke kota dan desa. Dia memberitakan kerajaan Allah, Injil kerajaan surga. Akibat memberitakan Injil kerajaan surga, akan ada apa? Tanda heran, kesembuhan, kelepasan. Ayat 36 dari Matius 9. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh apa? Belas kasihan kepada mereka. Kalau mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Apa yang dibutuhkan dunia ini? Gembala-gembala, shepherds. Maksud saya gembala bukan pendeta. Pendeta pun bukan istilah Alkitab ya. Pastor, pemberi makan kepada gembala. Karena itu dia bilang tuayan banyak, tetapi pekerja sedikit. Pekerja itu bukan mereka yang bertugas di gereja, bukan saudaraku ya. Lebih daripada itu dunia, the world, dunia inilah saudaraku, the field. The field is not bukan di antara gedung gereja. Minta pada Tuhan yang mempunyai tuayan, the Lord of the harvest. Apa yang kita mau minta? Kita minta compassion. Sebab kalau mobil tidak ada bahan bakarnya, tidak bergerak. Tetapi untuk bergerak menjangkau yang the lost, the hungry, orang-orang yang menderita. Sebab compassion itu bahasa aslinya splanchnizomai. Artinya ada kekuatan yang di dalam kita yang tidak mungkin bisa lepas kecuali disalurkan. Itulah kasih Tuhan. Dan ini kepada orang-orang yang menderita. Di dalam cerita ini tentang orang-orang yang terlantar seperti domba tak bergembala. They don't know what to do. And they don't know where, dari mana mereka dapat pertolongan. Mau ke mana? Mau apa? Tidak tahu. Itulah untuk itu Kristus datang. Dan Injil kerajaan memberitakan Sang Raja telah datang. Dan kita sebagai perwakilan kerajaan Allah, bukan pekerja gereja, kalau mau saudaraku berkelanjutan, pastikan digerakkan compassion. Kenapa saya pergi ke Bali? Compassion. Not just a good thought, bukan cuma ide bagus. Saya melayani Tuhan akhir tahun ini 47 tahun by His grace. Apa yang membuat kita bergerak? Usia saya baru 75, masih remaja saudara ya. Belum 100. Tetapi yang menggerakkan kita, the compassion of God. Splanchnizomai. Ketika melihat itu tidak mungkin saudaraku kalau tidak menangis melihat penderitaan mereka. More than sympathy, more than empathy, ini compassion. Karena itu dia tinggalkan sorga saudaraku yang disembah para malaikat. Memilih hidup yang dituduh sesat dan sebagainya. Kalau saya baca sebelumnya, orang Farisi berkata dia digerakkan oleh kuasa setan. No. Dia digerakkan oleh kasih daripada Tuhan itu sendiri. Tetapi jalan keluarnya tidak mungkin cuma Yesus sendiri. Mari kita berdoa supaya serahkan diri untuk menjadi laborers di dalam harvest field yang besar ini. Mereka terlantar, tidak tahu mesti kemana. Mereka membutuhkan shepherds. God bless you. Laborers in the kingdom. God bless you all. Amen. Silakan duduk warga kerajaan. Terima kasih untuk tim Praise and Worship. Shalom semuanya. Ya, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan ya, saya harap benar-benar luar biasa. Nggak berasa ini sudah bulan April ya. Kita minggu lalu sudah merayakan Paskah ya, kebangkitan Tuhan Yesus. Rasa-rasanya kayaknya baru Desember ya. Baru Natal, Paskah, nggak berasa sebentar lagi Natal lagi ya. Baik, bulan ini kita memasuki tema Compassion for
Delos, yang artinya itu adalah belas kasihan bagi orang yang terhilang. Nah, tema ini diambil dari Matius 9 ayatnya yang ke-36 ya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Nah, kalau kita baca pasal 9 ya, maka kita akan dapat menemukan di ayat sebelumnya, di ayat 35, Yesus itu berkeliling ke kota-kota dan desa-desa. Ia mengajar di rumah-rumah ibadah, kemudian ia memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta menyembuhkan segala penyakit maupun kelemahan. Dan ketika Yesus melihat orang banyak di tengah pelayanannya, Alkitab mencatat bahwa tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Nah, ungkapan tergerak oleh belas kasihan sama seperti yang tadi sudah disampaikan oleh gembala senior kita Bapak Timotius Arifin, itu dalam bahasa aslinya menggunakan kata splagnitsomai ya, splagnitsomai. Nah, kata ini secara harfiah itu artinya tergerak sampai ke dalam perut. Ya, tergerak sampai ke dalam usus. Ya, merasakan sesuatu sampai rasanya organ dalam kita tuh berasa ikut tergerak. Ya, itu arti kata splagnitsomai. Nah, kata ini menggambarkan belas kasihan yang timbul dari kedalaman hati seseorang. Ya, bukan hanya sekedar rasa simpati di permukaan, tetapi rasa empati yang begitu dalam. Ya, turut merasakan apa yang orang lain rasakan dan kita ingin membantu orang tersebut. Kita ingin memberikan jalan keluar bagi orang tersebut. Nah, itu splagnitsomai. Lalu apa yang membuat hati Yesus itu tergerak oleh belas kasihan yang sedemikian rupa? Ya, dikatakan tadi dalam Matius 9 ayat 36 bahwa Yesus tergerak karena ia melihat banyak orang lelah dan terlantar. Mereka lelah karena hidup tanpa arah sebagai hamba dosa. Mereka lelah karena mereka hidup di bawah kuk atau beban hukum Taurat. Dan mereka terlantar karena hidup jauh dari Sang Gembala Agung. Dan hari-hari ini, ya, kalau kita melihat keadaan di sekitar kita, ya, kalau kita lihat baik-baik, maka kita akan menemukan gambaran yang tidak jauh berbeda. Banyak orang hidup dalam kondisi lelah dan terlantar secara rohani. Ya, kelihatannya baik-baik saja di permukaan. Tapi sebenarnya mereka lelah dan terlantar. Mereka tersesat, mereka terhilang karena mereka tidak mengenal jalan yang benar. Dan seringkali kita berpikir bahwa orang-orang yang terhilang hanyalah mereka yang berada di luar gereja. Padahal kita yang berada di dalam gereja juga bisa terhilang. Nah, karena itu pagi hari ini kita mau memastikan bahwa kita semua adalah orang-orang yang sudah ditemukan oleh Yesus. Tidak lagi hidup dalam keadaan terhilang, melainkan hidup sebagai pengikut Kristus. Dan sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk meneladani hati Yesus. Hati yang penuh belas kasihan bagi mereka yang tersesat ataupun terhilang. Ya, oleh sebab itu hari ini kita akan belajar mengenai compassion for the lost. Belas kasihan bagi yang terhilang melalui 3 pertanyaan utama. Yang akan membantu kita bukan hanya sekedar paham secara teori, bukan cuma sekedar tahu, tapi juga akan menolong kita untuk dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, 3 pertanyaan utama. Baik, pertanyaan yang pertama adalah, siapakah orang yang terhilang? Ya, kita harus tahu dong, kalau kita mau punya belas kasihan bagi orang yang terhilang, kita harus tahu siapa orang yang terhilang. Siapa saja yang dianggap sebagai orang yang terhilang. Nah, dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa di luar Yesus, manusia tidak akan bisa menemukan jalan yang benar. Ya, sehingga mereka akan tersesat dan mereka akan terhilang. Dengan demikian, orang yang terhilang itu sebenarnya adalah mereka yang tidak berjalan dalam kebenaran Kristus. Bukan mereka yang berada di luar gereja, tetapi mereka yang tidak berjalan dalam kebenaran Kristus. Tidak hidup seturut ajaran dan teladan Yesus. Dan saya mau sampaikan bahwa orang di dalam gereja belum tentu hidup seturut ajaran dan teladan Yesus. Nah, supaya kita lebih mudah memahaminya, ya, kita akan bagi yang namanya orang yang terhilang itu ke dalam 3 kelompok. Ya, pelan-pelan kita akan belajar. Kelompok yang pertama itu adalah the unbeliever. Ya, the unbeliever. Siapakah the unbeliever ini? Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, jadi mereka bisa saja belum pernah mendengar berita tentang Yesus. Atau mungkin sudah pernah mendengarnya, tapi menolak untuk percaya. The unbeliever. Nah, Yesus menggambarkan kelompok ini melalui perumpamaan domba yang hilang dan dirham yang hilang dalam Lukas 15. Nah, dalam perumpamaan tersebut ya dikisahkan bahwa sekalipun domba itu hilang, dirham itu hilang, ya sekalipun manusia hidup dalam dosa, mereka jauh dari Allah, tetapi mereka tetap berharga di mata Tuhan. Dan Allah rindu untuk mencari serta menyelamatkan mereka. Ya, itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah the straying believer. Ya, straying itu menyimpang. Jadi the straying believer itu adalah orang-orang percaya yang menyimpang dari jalan kebenaran. Mereka ini adalah orang-orang yang awalnya percaya dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tapi kemudian dalam perjalanan mereka mengabaikan atau bahkan meninggalkan iman mereka. Karena apa? Karena mereka lebih tertarik pada dunia. Nah, Yesus menggambarkan kelompok ini melalui perumpamaan anak bungsu dalam Lukas 15. Ya, kita semua tahu ya perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, kita juga tahu bahwa anak bungsu itu hidup bersama dengan bapaknya. Betul atau tidak? Tapi saya mau tanya, anak bungsu merasa puas atau tidak? Pada awalnya. Puas? Hidup bersama bapaknya? Tidak. Ya, karena kalau dia puas, enggak mungkin dia meminta harta bagian yang menjadi hak miliknya, lalu pergi meninggalkan bapaknya untuk hidup berfoya-foya di negeri yang jauh. Nah, perumpamaan ini menunjukkan bahwa ada orang percaya yang meninggalkan Yesus karena merasa tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkan ketika mengikut Yesus. Saya mau ingatkan ya bahwa sebagai orang Kristen, kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena harusnya yang kita doakan adalah biar kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak saya yang jadi. Dan ada orang Kristen, orang dalam gereja Tuhan yang bisa meninggalkan iman mereka karena mereka kecewa. Katanya ikut Tuhan diberkati. Katanya ikut Tuhan pasti sembuh. Apakah selalu demikian warga kerajaan? Tidak. Ya, ikut Tuhan, pikul salib, sangkal diri. Ya, bukan berarti Tuhan gak bisa berkati warga kerajaan. Bukan berarti Tuhan gak bisa sembuhkan. Tapi kita mau belajar berdoa sama seperti Yesus. Kalau bisa cawan ini lalu daripadaku, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Itu kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga adalah the self-righteous believer. Ya, artinya adalah orang-orang percaya yang merasa dirinya paling benar, pemikirannya paling benar. Jadi mereka ini secara lahiriah, ya tampak di depan itu rohani sekali warga kerajaan. Ya, sangat rohani di gereja Tuhan. Mereka mungkin kata-katanya ya bisa mengutip ayat Alkitab, mungkin pelayanan dan sebagainya, tapi ternyata mereka tidak sungguh-sungguh mengenal dan mengasihi Allah. Ya, ibadah mereka ya cuma sekedar penampilan atau pertunjukan semata.
Ya bibirnya bisa memuliakan Tuhan, tangannya bisa terangkat ke atas, tapi sebenarnya hati mereka jauh dari Allah. Nah, kelompok ini digambarkan melalui sosok anak sulung dalam perumpamaan anak bungsu yang hilang. Ya kita tahu bahwa anak sulung itu merasa bahwa dirinya sudah setia melayani bapaknya. Semua perintah bapaknya sudah dikerjakan. Merasanya demikian anak sulung. Tapi ternyata ia tidak benar-benar memahami hati bapaknya. Karena apa? Karena anak sulung mengukur segala sesuatunya itu berdasarkan performa. Berdasarkan apa yang sudah ia kerjakan. Sehingga tanpa disadari, anak sulung terhilang di dalam rumah bapaknya sendiri. Dengan demikian warga kerajaan, orang yang terhilang itu bukan hanya mereka yang sama sekali tidak mengenal Allah. Melainkan juga mereka yang pernah mengenal Allah tapi kemudian pergi menjauh darinya. Atau mereka yang bahkan saat ini tampak dekat dengan Allah tapi ternyata hatinya jauh dari Allah. Ya, untuk itu kita perlu pastikan bahwa kita tidak termasuk dalam salah satu kelompok tersebut. Ya, jangan sampai kita menyimpang dari jalan yang benar karena tertarik pada dunia. Juga jangan sampai kita terhilang di dalam rumah Tuhan. Ya, seolah-olah kita rohani, seolah-olah kita dekat dengan Tuhan, tapi hati kita jauh daripadanya. Mungkin kita bisa membohongi orang-orang, tapi ingat, yang terpenting bukan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Ya, jangan cari perkenanan manusia, cari perkenanan Tuhan. Nah, kalau kita sendiri masih hidup dalam keadaan terhilang warga kerajaan, kalau kita masih termasuk dalam salah satu kelompok tersebut, bagaimana bisa, bagaimana mungkin kita punya belas kasihan bagi orang yang terhilang? Ya karena itu pastikan kita adalah orang-orang yang berjalan dalam kebenaran Kristus. Ya karena di luar Yesus kita pun adalah orang-orang yang terhilang. Ya itu pertanyaan pertama. Jadi kita sudah tahu bahwa siapakah orang terhilang? Ingat, bukan cuma yang di luar gereja. Bukan yang maaf kata agamanya berbeda. Tidak. Ya kita pun yang di dalam gereja juga bisa terhilang ya. Coba kita evaluasi. Berikutnya kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua. Oke. Bagaimana kita bisa memiliki belas kasihan bagi orang yang terhilang? Nah, belas kasihan bagi orang yang terhilang itu enggak muncul begitu saja. Ya, seseorang bisa memiliki belas kasihan bagi orang yang terhilang hanya apabila ia sendiri sudah ditemukan oleh Allah. Lalu ia mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah hingga akhirnya ia tinggal dalam kasih Allah. Dan ketika ia tinggal di dalam kasih Allah, maka hidupnya itu akan dipenuhi oleh kasih Allah. Nah, supaya kita lebih mudah memahaminya, saya akan menggunakan sebuah ilustrasi ya warga kerajaan. Ini ada air, kemudian saya sudah mengantongi kapas. Nah, anggap saja air ini melambangkan kasih Allah, kemudian kapas ini adalah kita manusia. Saya mau bertanya, ketika kapas ini dimasukkan ke dalam air, maka yang benar kapas ini ada di dalam air atau air di dalam kapas warga kerajaan? Kapas di dalam air atau air di dalam kapas? Ya, ada yang jawab kapas di dalam air, ada yang jawab air di dalam kapas, ada yang jawab keduanya. Yang benar adalah keduanya. Ya, ketika kapas berada di dalam air, maka air itu akan memenuhi kapas. Ya demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita tinggal di dalam kasih Allah, kasihnya itu akan memenuhi hidup kita. Dan seseorang yang hidupnya dipenuhi oleh kasih Allah, pasti akan memiliki belas kasihan bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Ya jadi kalau kita melihat orang-orang yang belum mengenal kebenaran atau mungkin sudah bergereja tapi pengenalannya masih tidak sungguh-sungguh, ya harusnya kita timbul belas kasihan. Karena kalau kita tidak timbul belas kasihan, itu artinya kita tidak dipenuhi oleh kasih Allah.
Ya karena kasih Allah itu adalah kasih yang penuh dengan belas kasihan bagi jiwa-jiwa. Ya buktinya apa? Dalam Yohanes 3:16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasihnya Allah rela mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Lalu sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa tinggal di dalam kasih Allah? Karena untuk memiliki belas kasihan terhadap jiwa-jiwa, kita perlu tinggal di dalam kasih Allah. Nah, Injil menurut Yohanes 15 ayatnya yang ke-10 dengan jelas menyatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi artinya kita akan bisa tinggal di dalam kasih Allah dan dipenuhi oleh kasih Allah ketika kita hidup taat seturut perintah Yesus. Dan di mana kita bisa menemukan perintah Yesus, warga kerajaan? Di mana? Di manakah kita bisa menemukan perintah Yesus, warga kerajaan? Tidak lain, tidak bukan di dalam firman Tuhan. Ya makanya kehidupan orang percaya itu memang enggak bisa dilepaskan dari firman Tuhan, warga kerajaan. Enggak akan pernah bisa. Ya, kita perlu membacanya, merenungkannya, serta meminta pertolongan Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk memahami dan melakukan. Jadi kalau kita mau dipenuhi oleh kasih Allah hingga akhirnya timbul belas kasihan bagi jiwa-jiwa, enggak ada cara lain selain kita harus menenggelamkan diri kita di dalam firman Tuhan. Dengan demikian kita akan bisa mengenali hati Allah, mengenali hati Yesus yang begitu peduli terhadap jiwa-jiwa. Bagaimana kita bisa mengenali hati Yesus kalau bahkan Alkitab kita tidak pernah kita buka dalam keseharian kita. Apalagi sekarang rata-rata pengkhotbah sudah pakai PPT, ya sudah pakai PowerPoint. Ya di gereja pun kita sudah nggak perlu baca Alkitab, nggak perlu buka Alkitab, ayat sudah disediakan. Lalu pertanyaan saya, bagaimana dengan Senin sampai Sabtu? Apakah kita masih rindu Tuhan, Allah, Yesus, saya rindu mengenal hatimu? Atau kita sudah menjalani hidup kita biasa saja? Ya kita hanya menggunakan Tuhan layaknya dukun, memenuhi kebutuhan kita. Tuhan, saya butuh ini. Tuhan, sembuhkan saya. Tuhan, lancarkan pekerjaan saya. Tapi kita nggak punya hatinya Yesus. Makanya ayo perbaiki disiplin rohani kita. Nah, tanpa kasih Allah, tanpa kasih Allah ada bahaya yang seringkali tidak kita sadari. Ingat ya, tanpa kasih Allah, saya mau menyampaikan bahwa tanpa kasih Allah kita tetap bisa kok ngajak orang ke gereja. Kita tetap bisa kok bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan, tetap bisa. Tetapi kalau tanpa kasih Allah, ketika kita menjangkau orang-orang yang terhilang, kita akan membawa mereka kepada diri kita, bukan kepada Allah. Kita akan menjadikan mereka pengikut kita, bukan pengikut Kristus. Ya karena itu pastikan bahwa belas kasihan yang kita miliki itu benar-benar lahir dari hidup yang dipenuhi oleh kasih Allah. Jadi jangan ngomong kasih, tapi kalau Anda tidak pernah punya hubungan pribadi dengan Allah, itu bohong. Bohong sejujurnya Bapak Ibu. Saya mengasihi Allah, apa buktinya? Oh saya bisa mengatakan puji Tuhan, shalom, maaf kata itu enggak menjamin. Yang menjamin adalah kehidupan pribadi Anda. Jangan ngaku-ngaku mengenal Allah. Jangan sampai seperti di Matius 7 ya. Tuhan bukankah saya sudah bernubuat, saya sudah melakukan mujizat. Allah bilang apa? Aku tidak mengenal engkau. Hanyalah engkau sekalian pembuat kejahatan. Ya itu firman Tuhan loh warga kerajaan. Bukan meden-medeni, bukan nakut-nakuti. Ya, tapi kembali kita harus belajar dari firman Tuhan. Ada sebuah kisah tentang Agustinus dari Hippo. Ya, beliau ini adalah salah satu bapak gereja yang hidup pada abad keempat. Nah, sebelum Agustinus ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah, Agustinus ini menjalani hidup yang penuh dengan dosa. Ia mengejar kesenangan dan kepuasan duniawi. Ya, secara khusus Agustinus ini suka menyenangkan diri dengan hal-hal yang berbau nafsu seksual. Ya, Agustinus.
Namun melalui pemberitaan firman Tuhan, didukung oleh doa ibunya selama bertahun-tahun. Ya, ada yang bilang 9 tahun, ada yang bilang selama 17 tahun. Nah, melalui itu, perlahan tapi pasti Tuhan bekerja dalam hidup Agustinus. Ya, hingga suatu hari ketika Agustinus itu sedang duduk di sebuah taman, ia mendengar suara seorang anak kecil. Ya, dia nggak ngelihat anaknya, tapi dia dengar. Secara samar-samar berkata, toleleke, toleleke. Ingat loh ya, bukan tole-tole warga kerajaan ya. Toleleke, toleleke. Nah, itu bahasa Latin yang artinya adalah ambillah dan bacalah. Ambillah dan bacalah. Mendengar itu, Agustinus yang saat itu hidupnya kacau. Ya, tapi dia tergerak untuk mengambil Alkitab dan mulai membacanya. Dan ketika ia membuka Alkitab, ayat yang muncul saat itu, nanti warga kerajaan bisa baca, itu adalah Roma 13 ayat yang ke-13 hingga 14. Ya, ayat itu menjadi jawaban atas pergumulannya dengan dosa selama ini. Ya, disitulah Tuhan menjamah hatinya. Hidupnya diubahkan secara radikal. Ia bertobat meninggalkan cara hidupnya yang lama dan mulai hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan perubahan itu tidak hanya berhenti sampai di sana. Ya, setelah mengalami kasih Allah, Agustinus mulai merasakan gejolak di dalam hatinya. Hatinya dipenuhi dengan belas kasihan bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Dari situlah ia kemudian dipakai oleh Tuhan jadi seorang uskup di Hippo yang setia mengembalakan dan mengajar jemaat Tuhan di tengah berbagai tantangan. Nah, selain itu Agustinus juga menulis banyak karya. Ya, ada namanya The Confessions, The City of God, dan karya-karyanya itu menolong banyak orang untuk datang kepada Yesus. Ya, melalui hidup dan tulisan Agustinus, banyak orang akhirnya datang kepada Yesus. Ya, teman-teman Katolik kita sangat menghargai Santo Agustinus ini. Nah, melalui kisah tersebut, ya kita belajar sebuah prinsip yang penting. Kita tidak akan bisa memiliki belas kasihan bagi mereka yang terhilang sebelum kita sendiri mengalami kasih Allah. Nah, sekarang coba kita koreksi di dalam hati kita. Apakah kita ketika kita melihat anak-anak kita, ketika kita melihat rekan-rekan di mungkin ya di komsel, di gereja, kemudian melihat orang-orang di luar gereja, kita masih bertanya, Tuhan, apakah mereka sudah sungguh-sungguh mengenal Engkau? Atau dalam keseharian kita yang kita pikirkan cuma diri kita, warga kerajaan. Aku makan apa? Aku jalan-jalan kemana? Ya, apa yang bisa aku beli? Rumahku kayaknya kurang bagus, mobilku kurang banyak, ya tasku kurang banyak. Atau kita masih peduli terhadap jiwa-jiwa? Apakah ada hati Yesus di dalam kita? Karena ingat loh ya warga kerajaan, Yesus hadir, jelas Alkitab mengatakan mencari yang terhilang. Yesus gak pernah bangun istana untuk dirinya. Alkitab bilang Yesus tidak punya tempat untuk meletakkan kepala, warga kerajaan. Gak pernah. Yesus gak pernah pingin punya banyak kuda. Layaknya seorang raja, layaknya seorang pangeran, tidak pernah. Yesus datang karena dia mengasihi jiwa-jiwa. Pertanyaannya, apakah kita ketika melihat orang-orang di sekitar kita masih ada hati Yesus? Kita bisa melihat mereka, Tuhan saya rindu orang-orang datang bertekuk lutut mengaku Yesus adalah Tuhan dan Raja. Kalau kita gak punya itu, datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Ingatkan saya kembali bahwa saya sudah menerima kasih karunia itu. Dan saya gak mau hanya saya sendiri yang menerima itu. Saya rindu orang-orang di sekitar saya mengenal siapa Yesus. Sehingga mereka tidak binasa, melainkan mereka juga beroleh hidup yang kekal. Ya, selanjutnya pertanyaan yang ketiga adalah, lalu apa tindakan nyata yang bisa kita lakukan untuk menjangkau orang yang terhilang? Yang pertama adalah membawa orang-orang terdekat berjumpa dengan Yesus. Pertanyaannya, siapa saja orang terdekat kita? Ya, kita akan belajar dari beberapa ayat firman Tuhan. Pertama, Yohanes 1 ayat 40 hingga 41 menyampaikan salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Jadi setelah Andreas bertemu dan mengikut Yesus, ia bertemu dengan Simon Petrus. Siapakah Simon Petrus? Saudaranya. Dan
Andreas menyampaikan bahwa ia telah menemukan Mesias. Nah, di sini kita belajar bahwa orang terdekat yang bisa kita bawa kepada Yesus adalah keluarga atau saudara kita. Berikutnya, Matius 9 ayat 9 hingga 10. Ya, saya bacakan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Setelah Matius dipanggil oleh Yesus, ia mengundang banyak pemungut cukai dan orang berdosa untuk makan bersama dengan Yesus. Jadi artinya Matius mengajak orang-orang dari lingkar terdekatnya, yakni teman-teman seprofesinya, teman-teman satu pekerjaannya untuk bertemu dengan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa orang terdekat yang bisa kita bawa kepada Yesus adalah teman satu komunitas. Bisa teman kerja, bisa teman sekolah, bisa teman dengan hobi yang sama. Ya, waktu tahun lalu kita ke KLC, salah satu pembicara adalah Pastor Peter Tanji, ya, beliau dari Filipina. Dan dia bersaksi bahwa bukan hanya dia yang mewartakan Injil, ya, tetapi dia memuridkan orang-orang, siapapun itu bisa mewartakan Injil. Dan salah satunya yang bisa membawa puluhan bahkan ratusan jiwa datang kepada Tuhan, itu bukanlah pendeta warga kerajaan, melainkan seorang kontraktor. Sehingga ketika dia menggarap proyek, ya dia bertemu dengan kontraktor lain atau penggarap lain yang ditanyakan, kamu pernah mendengar Yesus? Ya, bagaimana hidupmu? Saya ingin memberitahu kamu bahwa ada pribadi yang bernamanya Yesus. Dan di situ dia menyampaikan kabar baik. Ya, awalnya mungkin banyak yang menolak. Ya, tetapi lama-lama dari situ ada orang yang bertobat. Dia membentuk sebuah komsel, kemudian kelas pemuritan, dan dari situ dari satu orang ke orang lain hingga akhirnya nama Yesus diberitakan di mana-mana. Ya, jadi jangan tunggu pendeta, jangan tunggu hamba Tuhan. Dimanapun kita diletakkan, wartakan kabar baik. Ya, wartakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, selanjutnya dalam Yohanes 1 ayat 43 hingga 45 dikatakan, pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Nah, setelah Filipus dipanggil oleh Yesus, ia pergi menemui Natanael. Nah, siapa Natanael ini? Natanael itu temannya Filipus. Nah, di sini kita belajar bahwa orang terdekat yang bisa kita bawa kepada Yesus adalah teman atau kenalan secara umum. Ya, jadi tidak harus dalam satu komunitas. Dengan demikian polanya sangat sederhana warga gereja. Mulai dari yang terdekat. Ya, bisa dimulai dari keluarga kita. Anak, istri, orang tua, suami, sepupu, dan sebagainya. Bisa dimulai dari teman satu komunitas, mungkin kita punya teman-teman dalam pekerjaan, ya rekan kerja, teman sejawat, ya atau perkumpulan pekerjaan tertentu. Ya bisa juga mulai dari kenalan secara umum, ya mungkin ketemu di pasar dan sebagainya. Nah, kemudian apa yang harus kita sampaikan kepada mereka yang ingin kita bawa untuk berjumpa dengan Yesus? Nah, sama seperti murid-murid Yesus, kita harus bersaksi bahwa kita sudah berjumpa dengan pribadi yang bernama Yesus Kristus, yang mana dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan bukan hanya itu saja, kita juga harus menyampaikan kebenaran bahwa semua orang itu sudah berbuat dosa. Semua orang itu sudah kehilangan kemuliaan Allah, dan kita tidak pernah bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Keselamatan hanya bisa didapatkan melalui kasih karunia Allah yang dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu yang perlu kita sampaikan kepada mereka. Saya berharap ya, andai kita semua masing-masing membawa berita ini dengan sungguh-sungguh, saya yakin banyak jiwa akan dimenangkan. Saya yakin banyak jiwa yang mungkin kecewa, mereka akan bisa ditarik kembali. Ya, jadi jangan kita cuma bergantung sama yang namanya pendeta, hamba Tuhan, pelayan Tuhan ya. Kita semua dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan. Ya, tadi disampaikan bahwa tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Maukah kita menjadi pekerja-pekerja itu?
Ya, selanjutnya tindakan nyata kedua yang bisa kita lakukan itu adalah memuridkan orang-orang. Ya, kita akan melihat dalam Matius 28 ayat 19 hingga 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, ayat ini adalah ayat yang kita kenal sebagai amanat agung. Dan melalui ayat ini kita belajar bahwa tugas kita itu bukan hanya sampai di membawa orang-orang percaya kepada Yesus. Melainkan kita juga perlu untuk memuridkan mereka. Ya, supaya mereka bertumbuh dalam iman. Ya, karena jujur percuma kalau cuma sekedar mengaku di mulut saja. Ya, kita perlu memuridkan mereka. Lalu apa itu pemuridan? Ya, pemuridan atau discipleship itu adalah proses seumur hidup untuk menolong seseorang mengenal Yesus, mengikut Yesus dan menjadi serupa dengan Yesus. Ya, jadi jangan menganggap bahwa pemuridan ini cuma sekedar proses transfer pengetahuan Alkitab. Ya, tidak demikian. Melainkan proses pembentukan karakter untuk menjadi semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Karena ketika seseorang sudah percaya dan bertobat, bukan berarti secara otomatis hidupnya langsung mencerminkan Kristus. Masih ada proses yang harus dijalani. Nah, disinilah pemuridan berperan. Yang menolong seseorang yang percaya kepada Yesus untuk menjalani hidup selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Dan dalam proses pemuridan ada dua hal penting yang harus diingat. Yang pertama, kita harus mengajarkan firman Tuhan sebagai dasar utama. Itu penting. Ya, jangan dengan hikmat dunia, jangan dengan pengalaman kita, jangan. Firman Tuhan dasar utama. Kedua, ketika kita sedang memuridkan, kita harus mendorong orang tersebut untuk bergantung pada Roh Kudus. Ya, enggak bergantung dengan kekuatannya sendiri, karena enggak ada orang yang bisa hidup benar dengan kekuatannya sendiri. Kemudian pemuridan yang benar itu harus disertai dengan teladan hidup. Ya, apa yang diajarkan harus selaras dengan perkataan, sikap, dan tindakan. Ya, memang gak ada manusia yang sempurna warga kerajaan. Ya, tapi setidaknya bagi orang yang memuridkan, ia harus memiliki kerinduan dan komitmen untuk terus bertumbuh ke arah yang benar. Dan yang gak kalah penting, kita juga harus memiliki sikap rendah hati. Ya, menyadari bahwa kita semua sedang belajar dan sama-sama membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Ya, dengan demikian enggak ada lagi orang yang berasa sok tahu atau sok rohani, enggak ada warga kerajaan. Karena semuanya merasa bahwa kita semua sedang dimuridkan oleh firman Tuhan dan Roh Kudus. Ya, kalau saya lebih tahu lebih dulu, ya saya akan membantu kamu untuk semakin tahu. Ya, bukan untuk kamu gitu aja enggak ngerti, enggak seperti itu. Ya, tapi membantu yang lain untuk berproses semakin hari semakin seperti Kristus. Jadi tindakan nyata yang bisa kita lakukan untuk menjangkau jiwa. Masih ingat yang pertama tadi, membawa orang terdekat kita untuk berjumpa dengan Yesus, lalu kita memuridkan mereka. Ya, enggak usah jauh-jauh, ya enggak usah muluk-muluk, ya mulai dari lingkaran terdekat kita. Ya, mungkin anak kita, ya mungkin pasangan kita, mungkin orang tua kita. Ya, coba tanyakan kepada mereka. Apakah selama ini mereka sudah sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus atau belum? Coba tanyakan. Ya, kalau bagi yang punya anak, coba nanti pulang. Kenapa kamu ikut Tuhan Yesus? Saya kan mengampu anak-anak generasi. Kalau saya tanya, kenapa kamu jadi orang Kristen? Kenapa kau percaya Yesus? Jawabannya tahu warga kerajaan? Apa? Kira-kira? Ikut papa, mama. Mereka gak punya pengertian pengenalan yang benar akan Kristus. Coba kalau gak percaya tanyakan. Atau mungkin suami kita atau istri kita yang kelihatan, ya ke gereja pokoknya ke gereja. Atau mungkin orang tua kita. Ya, coba tanyakan. Atau mungkin selama ini sudah ke gereja tapi jangan-jangan ya gak mengerti kebenaran. Ya, coba tanyakan sekali lagi. Dan warga kerajaan akan bisa menemukan jawaban yang bisa menyadarkan kita. Oh, ternyata. Ya, karena itu latih diri kita untuk mulai dari yang terdekat ya. Mulai dari diri kita, kemudian orang sekitar kita.
Ya supaya kita semua sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan mengerti makna apa itu mengikut Yesus. Pagi hari ini kita sudah belajar mengenai compassion for the lost melalui 3 pertanyaan. Ya, pertanyaan pertama adalah siapakah orang yang terhilang? Mereka yang tidak berjalan dalam kebenaran Kristus. Ya, ada the unbeliever, orang yang tidak percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada the straying believer, mereka orang-orang percaya yang menyimpang dari jalan kebenaran. Kemudian the self-righteous believer, orang-orang percaya merasa dirinya paling benar, ya paling baik. Ketiga kelompok itu adalah kelompok orang yang terhilang. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana kita bisa memiliki belas kasihan bagi orang yang terhilang? Jawabannya adalah ketika kita tinggal di dalam kasih Allah. Yang mana itu bisa terwujud saat kita hidup seturut ajaran dan teladan Yesus. Serta mengandalkan pertolongan dan tuntunan Roh Kudus. Dan pertanyaan ketiga adalah, apa tindakan nyata yang bisa kita lakukan? Bahwa orang-orang terdekat kita datang sungguh-sungguh kepada Yesus. Ya bukan cuma sekedar status Kristen. Ya bisa dimulai dari keluarga, teman satu komunitas ataupun teman secara umum. Ya kedua, muridkan mereka, muridkan orang-orang. Oleh karena itu kita sendiri harus rindu belajar firman Tuhan sehingga kita bisa menolong orang lain. Jangan sampai orang buta menuntun orang buta, warga kerajaan. Dengan demikian kita tidak hanya menjadi orang-orang yang sekedar paham secara teori, tahu secara teori, tapi kita juga bisa mempraktekkan compassion for the lost. Belas kasihan bagi yang terhilang itu dalam keseharian kita. Nah sebagai penutup renungan pagi hari ini, ya saya rindu kita semua bersama-sama membaca satu ayat firman Tuhan dari Yehezkiel 34 ayatnya yang ke-16 ya. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini, resapi, renungkan dan kenali hati Allah melalui ayat ini ya. Kita akan baca bersama-sama 2, 3. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Biarlah firman Tuhan ini terus kita pegang dalam hidup kita. Yang mengingatkan kita akan hati Allah yang peduli terhadap jiwa-jiwa yang hilang. Dan biarlah kasih Allah itu dinyatakan melalui hidup kita. Sehingga pada akhirnya banyak orang boleh mengalami kasih Allah dan datang kepada Yesus. Ya, kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin. Ya.